menyalahkan orang lain atas segala kesalahan kita dan kemalasan kita, ketidakproduktifan kita adalah segala sesuatu yang sangat menyenangkan. Bahkan ketika kita merasa down, bahkan ketika kita merasa tidak produktif, bahkan ketika kita merasa tidak meraih mimpi kita karena karena faktor keluarga lah, karena faktor pasangan lah, karena faktor mungkin tidak ada orang yang mendukung dan lain-lain, nggak ada orang yang mensupport. Sebenarnya kamu tuh cuman cari alasan dan cari pembenaran atas apa yang kamu alami saat ini. Ketika kamu selalu menyalahkan diri kamu, tapi kamu tidak mau introspeksi, sama aja kamu bakalan terus mengendalikan hal-hal eksternal. Ya, ujung-ujungnya menghabiskan energi kamu. Jujur, ketika kamu terlalu banyak berpikir untuk merubah orang lain supaya mendukung kamu, untuk merubah lingkungan kamu, untuk mencari segala sesuatu hal-hal yang baik bisa datang sama kamu, itu tergantung dari kamu sendiri. Tidak adanya orang yang support, tidak adanya keluarga yang support, adanya masalah inilah itulah, sebenarnya yang cari adalah kita sendiri. Ketika kita selalu memandang hal-hal yang kita alami itu karena kesalahan orang, kita bakalan stagnan, kita nggak bakalan maju selangkah pun. Kenapa? Karena kita hanya sibuk menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih dia nggak ngedukung aku? Kenapa sih keluarga aku toksik banget? Kenapa sih kayak teman-teman aku tuh nggak ada yang bener gitu? Kenapa sih pemikiran orang itu nggak ada yang sepemikiran sama aku? And then hasilnya apa? Kamu bakalan terus menyalahkan dan mengurung diri dan stuck di tempat yang sama, tidak berani melangkah dan mengambil keputusan yang lebih baik lagi ke depannya. Hello guys, jadi udah long time banget kita nggak ketemu. Soalnya aku lagi di rumah, aku balik ke negara aku setelah sekian lama, 3 tahun kayaknya aku nggak balik ke negara aku. Dan wow, banyak banget hal yang pengen aku ceritain sama kalian. Mohon maaf mungkin tampilan dan sedikit bising, soalnya ya tau lah kenapa bisa sebising ini. Dan aku pengen menceritakan, berhenti untuk menyalahkan orang lain atas apa yang kamu alami saat ini. Kamu mulai mengintrospeksi diri, kamu harus mulai mencari apa kesalahan kamu, kamu harus mulai mencari apa yang harus kamu benahi tanpa harus menunggu support, tanpa harus menunggu dukungan, tanpa harus ada di sekeliling orang yang tepat. Karena apa? Sebenarnya kamu bisa menciptakan lingkungan itu sendiri. Kamu bisa menciptakan lingkungan yang mendukung kamu, pasangan yang mendukung kamu, orang tua yang mendukung kamu. Tergantung dari cara dan bagaimana cara kamu memandang kehidupan ini. Sebelumnya aku pernah ngomong sama kalian, kehidupan ini tuh kita memakai kacamata. Ya sebelumnya kayaknya udah 2 kali pernah aku omongin di podcast aku, di channel YouTube aku, kalau ketika kita memandang dunia ini dengan kacamata merah, semuanya akan terlihat merah. Ketika kita melihat dunia ini dengan kacamata hitam, semuanya akan terlihat seperti gelap, tanpa cahaya, suram. Tapi ketika kita memakai kacamata yang netral aja, kita melihat warna merah ya warna merah, yang warna hijau, dan banyak warna lainnya. Apa ya, kita bisa lebih legowo atas apa yang terjadi. Jadi mungkin topik aku kali ini tuh nggak terlalu spesifik, sedikit amburadul, karena aku udah lama banget nggak ketemu sama kalian. Aku bener-bener quality time sama keluarga aku baru kali ini. Mungkin minggu ini insyaallah aku bakal lebih produktif lagi untuk memberikan advice ataupun kayak sharing sama kalian. Di sini aku klaim dulu, di sini aku bukan berarti mau menggurui kalian. Di sini aku cuma mau sharing, semoga apa yang aku katakan itu ada manfaatnya buat kalian. Jadi sedikit cerita dulu. Ketika aku baru balik dari Jepang ke sini, jujur aku shock banget. Shocknya itu gimana ya? Kayak aku juga baru menyesuaikan diri kembali, bukannya alay dan lain-lain. Cuman kayak di sana budayanya udah lumayan terbiasa, dan back lagi ke tempat aku yang dulu, dan aku ketemu orang-orang yang dulu, dan oh my god, aku harus gimana ya, harus kayak menyesuaikan pemikiran aku lagi. Tapi di saat aku selalu memulai untuk menyamakan pemikiran aku dengan orang-orang lain,
entah mulai dari tata krama, etika dan lain-lain. Sepertinya kayaknya bukan aku yang keliru, bukan aku yang gimana ya, bukan kita yang harus menyamakan etika kita. Misalkan dia jahat ke kita, kita harus balas jahat, bukan. Ada sedikit cerita. Pertama kali ya, aku di bandara, terus aku udah nyapa sopan banget karena mungkin di negeri Sakura ya terkenalnya ramah-ramah dan sopan santun dan etikanya luar biasa banget. Aku nggak ngomong semuanya ya, semua di negara aku nggak. Ada satu dan itu membuat aku shock. Nggak semuanya. Dan ketika aku mendapat perlakuan begitu yang jarang banget aku dapatkan sebelumnya, aku shock banget. Aku udah ramah, aku udah kayak senyum, sapa, salam, terus dicuekin mungkin ya masih ya, cuman mungkin waktu itu aku udah ngomong kayak gini, Kak ini tuh emang khusus untuk bagasi, sebisa mungkin di kabin aja ya, bukan bagasi, di kabin ya bukan bagasi ya. Nah dia ukur saking lamanya aku nunggu, dia sampai ngobrol sama temennya kayak, aduh prioritasin kita dong, kita udah capek nunggu, dia ngobrol lama banget. Dan pas udah lewat dia nanya sama aku gini, Kak ini mau dibayar atau mau dikurangin aja barangnya? Hah? Kan aku udah bilang Kak tadi, itu tolong dimasukin kabin aja karena kan itu pas 7 kilo. Tapi dengan ekspresi langsung jutek judes, langsung kayak berdiri ngambek gitu depan aku. Kayak gimana ya, kayak seolah menunjukkan muka yang marah gitu dan pengen memberontak gitu, tercak mungkin. Yang salah sebenarnya siapa? Aku udah capek-capek nunggu, terus kamu dengan sikap yang seperti itu bangun marah-marah sama aku. Nggak langsung marah-marah gimana, cuman yang kayak aku nggak terbiasa dengan sikap yang seperti itu. Kalian pernah nggak sih mendapat kayak kita udah sopan santun banget, terus tiba-tiba orang itu berbalik malah judes sama gitu kayak ya Allah, kayaknya aku lagi diuji. Ini cerita aku ya, maaf aku banyak banget ceritanya mungkin. Dan di situ aku mulai belajar. Aduh banyak semut. Oke. Kita baik sama orang, gak harus dibalikin. Iya oke, tapi menerimanya dengan lapang dada itu agak masih sulit gak sih? Oke, aku tarik nafas. Jangan marah, karena marah itu membuang-buang energi dan membuang-buang waktu kamu. Oke, senyum. Sabar aku teruji abis-abisan, dan akhirnya aku harus menyesuaikan kembali dengan sikap-sikap yang mungkin aku tidak sukai, dengan respon yang tidak aku sukai. Even di sana juga aku mendapatkan sikap seperti itu, tapi yang nggak terlalu frontal gimana gitu. Oke. Jangan turunkan etika kamu. Tetap menjadi seorang yang bersikap ramah sama orang. Meskipun orang itu judes sama kamu, gimana caranya agar kamu bisa menang melawan ego kamu sendiri? Mungkin aku yang terlalu baperan saat itu atau bagaimana, tapi itu adalah pengalaman yang menjadikan aku pribadi yang harus jauh lebih belajar apa yang namanya sabar. Gimana cara aku menghadapi orang-orang seperti itu, dan apa yang harus aku perbuat, gimana sikap aku, apakah aku harus memandang orang ini kok nggak sopan ya sama aku, nggak, tapi aku lebih pikir kayak mungkin dia lelah dengan pekerjaannya, terus dia kayak pengen ngobrol juga sama temennya, tapi otak aku ngomong lagi kayak gini, tapi kan kamu kan udah lama nunggu, dibuat lama nunggu, terus ujung-ujungnya dibentak gitu, enak nggak? Aku harus menang melawan diriku sendiri, melawan egoku. Ini cuma lelah, dan aku nggak punya hak untuk menyalahkan orang lain, karena dia adalah orang
lain di luar kendali aku nggak bisa kendalikan semua orang. Ketika aku habis energinya mengendalikan orang lain, energi buat aku sendiri mana? Di situ aku berharap diri aku tuh bisa lebih legowo atas segala sesuatu yang terjadi di luar sana, tanpa harus aku pusing atau stres menanggapi itu semua. Kayaknya nyaman banget ngobrol sama kalian. Udah lama banget aku nggak ngobrol. Aku kangen banget pengen curhat sama kalian. Dan menurut aku ketika kamu mendapat perasaan ataupun sikap ataupun perilaku dari orang lain yang tidak enak hati, daripada kamu marah dibanding marah-marah nggak jelas, mending kamu sabar. Yes. Tapi aku juga belajar satu hal yang penting banget. Sabar aku teruntuk orang yang benar-benar masih bisa aku kasihani. Tapi ketika sopan santunnya aku masih tidak dihargai oleh orang, ketika aku sudah sabar, aku merasa dia nggak cocok menerima itu, dan aku berhak untuk meng-cut off dia dalam kehidupan aku. Intinya, ketika kita selalu berusaha mengontrol orang lain, mengontrol pasangan, keluarga, itu akan menghabiskan energi kita sendiri, dan kita nggak bakalan ada waktu buat diri sendiri dan energi buat diri sendiri. And then pesan terakhir aku, prioritaskan diri kamu sendiri. Jangan biarkan orang lain menginjak-injak kamu. Jangan biarkan kamu selalu menyalahkan orang lain. Jangan biarkan pikiran kamu, bukan akal sehat kamu yang bekerja. Jangan biarkan ego kamu itu melukai diri sendiri, melukai hati sendiri, atau melukai hati orang lain. Kita boleh menjadi pribadi yang tegas, tapi dengan catatan jangan sampai melukai hati orang lain. Jujur, aku selalu berusaha untuk gimana orang sekitar aku tidak terluka dengan perkataan aku, meskipun aku selalu tidak sengaja melakukan itu. Dan sampai sekarang aku juga masih belajar untuk gimana mengontrol perkataan aku. Seharusnya aku katakan dan seharusnya tidak aku katakan. Agar apa? Agar aku tidak selalu kayak overthinking dan menyalahkan orang lain atas, misalkan contoh kecil nih, aku ngomel-ngomel nggak jelas sama adik aku. Contoh, aku punya adik kecil dan dia balik membentak sama aku. Itu kan perlakuan yang kayak nggak aku sukai kan. Aku balik lagi, emang apa yang aku katakan sama adik aku sampai dia merasa egonya terluka dan dia balik ngebentak aku. Di situ aku belajar untuk diam memang tidak boleh selamanya diam. Kita harus mengatakan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan, tapi ada saatnya kita stop untuk mengatakan hal-hal yang tidak jelas dan melukai hati orang lain. Entah pembicaraan kali ini itu agak gimana ya, lebih ke pribadi mungkin ya. Soalnya udah lama banget aku nggak ketemu, aku rindu banget sama kalian. Udah cukup itu aja dulu, udah 14 menit juga. Maybe this week I will back to you untuk sharing banyak hal, tapi mungkin nggak terlalu sering sebelumnya, soalnya tahu aku juga pengen quality time dulu selama aku masih di sini. Dan guys, thank you so much buat yang nungguin aku. Aku merasa aku jadi seorang yang sangat berarti ketika kalian menunggu aku dan masih selalu stay tune di channel YouTube. Oke, pencahayaannya agak kurang ya, soalnya lampunya agak redup guys. Oke, cukup itu aja dulu. Semoga kita bisa menjadi seorang yang bisa menahan emosi, ego, dan menahan omongan-omongan yang tidak berfaedah yang bisa melukai orang lain.
Oke, bye bye guys.